Hai, ketemu lagi sama aku Aida di Asa Pena. Kali ini di Asa Pena lagi di segmen Reman, review makanan. Jadi di situ aku pengen ngasih tahu kalian makanan yang bisa dibilang ini favorit aku dan juga makanannya agak beda, agak unik gitu maksudnya. Jadi makanan yang aku suka itu adalah sejenis bubur, tapi buburnya tuh ya unik deh, beda. Aku pun juga baru pertama kali ngeliat. Dan bubur ini pun bisa dibilang orang tuh ngelinya ngantri. Sampai orang tuh bisa beli, satu orang tuh bisa beli 5 ataupun 10. Yes, it is true. And then ini ya pengalaman pribadi aku nih. Jadi tuh aku pernah datang ke tempat bubur ini tuh jam 9. Oke ya, jam 9 pagi ya, jam 9. Itu aku tuh cuma dapat ya udah satu mangkuk bubur, tapi aku nggak dapat makanan tambahannya. Jadi aku mau pesan, wah mbak beruntung banget, cuma tinggal sisa dikit lagi nih, ini buat 3 orang lagi sih. Lihat aja kan loh, jam 9 aja tuh udah deh, nggak tuh bisa bakal telat nggak dapat, apalagi lo mau datangnya 10 jam 11. Padahal itu hitungannya masih pagi ya. Jadi kalau kamu mau ke sana tuh emang harus pagi banget. Kayak sekarang nih, untuk konten ini tuh aku tuh pergi itu dari jam 6 pagi. Dan di jam 6 pagi itu aku tuh udah orang yang ketiga. Orang yang pertama itu tuh beli tuh 5 bungkus, terus orang yang kedua itu beli 9 bungkus. Dan yang aku tuh beli ya udah buat orang serumah aja 5 bungkus. Tapi sih lihat dong, satu orang aja bisa belinya banyak banget gitu. Jadi harus pagi-pagi lah kalau emang mau dapetin ini bubur tuh komplit dengan makanan pendampingnya. Dan juga nih aku sempat ngobrol ya sama pemiliknya. Bu, kok cepet banget sih abisnya, baru jam 9, baru jam setengah 10 kok cepet banget abisnya, kenapa? Iya, soalnya ini aja ada orang tuh dari jauh-jauh aja itu mesen via Gojek, via Grab untuk mesen. Jadi terjauh itu ibu itu dapat pelanggan itu tuh dari Pondok Gede, Bekasi. Ya, sedangkan kan posisi buburnya itu terletak di Jakarta Timur. Udah bayangin dong, Bekasi Pondok Gede ke Jakarta Timur Pulau Mas. Kira-kira nih, tadi kan gue udah sempat sedikit ngasih clue nih, di daerah Pulau Mas, bubur yang selalu ngantri, yang selalu kehabisan kalau lo datang telat. Udah ada yang tahu belum? Mungkin netizen yang tinggal di daerah Jakarta Timur sekitaran Pulau Mas udah ada yang tahu bubur apa itu? Oke, gue kasih tahu sekarang. Jadi dia ini tuh bubur Palagan. Mau tahu kayak gimana sih buburnya? Mau tahu ada makanan pelengkap apa aja di bubur Palagan? Dan juga rasanya kayak gimana? Seperti biasa, Asa Pena sign in. Jadi di hadapanku ini tuh sudah tersaji bubur yang unik, laris banget, yang bisa dibilang nih lo datang tuh lo nggak bakal dapet ini semua. Oke, jadi ini tuh namanya bubur Palagan. Jadi seperti ini. Biasanya kan kalau bubur biasa itu kan ada kerupuk orange atau kerupuk merah gitu kan untuk sebagai kerupuknya. Nah kalau dia ini pakai kerupuk bihun gitu. Nah biasa juga kalau di bubur pasti ada cakwenya, kemudian terus di sini tuh ada daun bawangnya plus seledingnya. Nah ini dia nih yang gue bilang nih yang uniknya. Biasanya nih ya kan kalau bubur itu kan kuahnya kuah kuning, tapi di sini tuh kuahnya beda. Kuahnya tuh kayak hitam begitu tuh. No. Aku sih juga nggak tahu ya ini kuah apaan, karena sempat aku mau tanya katanya rahasia dapur. Jadi ya sudahlah, yang penting enak. Lanjut ke makanan pendampingnya. Biasanya nih kan kalau kita makan bubur itu tuh nggak afdol, nggak pas kalau misalnya itu kita nggak tambah dengan makanan pendampingnya. Jadi di situ ada makanan pendampingnya berupa sate-satean seperti biasa, tapi satenya ini kan agak unik gitu loh. Nggak cuma direbus aja biasa kayak bubur pada umumnya. Dan ini juga kayaknya
sate-sateannya itu tuh direbus pakai kuahnya ini. Tuh, makanya bisa warnanya kecoklat-coklatan hitam begini. Nah, di sini tuh ada sate usus. Ya, ini kesukaan aku banget. Sama sate jantung. Tuh, belum ada kan? Misalkan cuma sate ati, sate ampela. Nah, ini nih sate hatinya, gede-gede. Tuh. Dan juga nih sate telurnya nih. Tuh. Gede-gede, beda dibandingin sate telur pada umumnya. Ya nggak? Gue nggak tahu ya, ini pakai telur jenis apa. Yang tahu please komen di bawah. Nggak ketinggalan cuma itu aja. Nih, di kuahnya ini tadi nih, tuh ada satu telur utuh. Jadi sebetulnya tuh ada satu lagi jenis sate-satean, cuma aku lupa mesen. Jadi itu ada namanya sate ampela gitu. Cuma aku lupa mesen, dan itu sebetulnya favorit aku juga. Cuma aduh, kenapa ya gue bisa lupa? Ya sudah lah ya. Nah, terus ada apa nih di sini? Nih, namanya kita makan bubur ya, itu kan paling afdol, paling nikmat. Kalau misalnya tuh didampingi dengan minuman teh. Jadi di sini tuh aku udah nyiapin teh juga. Oke? Nah, saatnya kita makan. Tapi seperti biasa sebelum makan kita harus doa dulu. Oke? Amin. Sekarang kita mau makan. Mari cok. Oh ya, just info aja nih, kelupaan. Untuk alamat lengkapnya seperti biasa aku taruh di description box. Nah, untuk harganya ini berapa kakak? Murcek sayang, yang namanya bubur ya pastinya sih ya murah meriah gitu kan. Untuk satu mangkok bubur ini dengan toppingnya itu harganya 14.000. Sedangkan untuk side dishnya, untuk sate-sateannya semuanya dibanderol dengan harga 5.000 saja. Sedangkan untuk telur bulatnya ini harganya 3.000 saja. Cocok ya gue dagang. Oke kan, kita makan aja dulu, udah lapar. Saatnya kita makan. Jadi di sini tuh aku biasanya makan nggak suka yang diaduk-aduk, nggak suka yang terlalu becek-becek. Ayo, di sini siapa yang kalau makan bubur diaduk atau makannya secara terpisah-pisah? Kamu tim yang mana? Kalau aku tim yang nggak suka diaduk-aduk. Kenapa? Biar tetap ada teksturnya, biar ada tetap kriuk-kriuknya gitu. Dan juga aku tuh kalau naruh kuahnya nggak suka yang cur semuanya. Senangnya yang nggak terlalu basah, nggak terlalu yang becek gitu. Tuh, jadi kalau aku tuh tim yang nggak suka diaduk, jadi masih ada teksturnya, itu nggak terlalu bengek. Oke, kita makan. Enak banget. Sekarang aku tuh mau nyobain kuahnya dulu. Jadi tuh jadi kuahnya ini tuh agak-agak manis dikit. Jadi ini kayak kuah kecap, I don't know apa, tapi agak ada pahit-pahitnya juga. Jadi oke deh, perfect. Jadi ada kombinasi pahit, manis, asin, terus gurihnya. Jadilah ini. Nah, jadi kamu di sini tuh bisa pesan setengah mangkok bubur ayam juga. Tuh. Oke. Sekarang kita coba nih sate ususnya. Enak. Biasanya nih ya, kalau misalnya sate usus pada umumnya kan usus tuh kan panjang, terus ditekuk-tekuk, dimasukin, ditusuk gitu. Kalau ini enggak, kayaknya udah dipotong-potong baru ditusuk, jadi enak, langsung makan copot gitu. Tuh, iya emang dipotong-potong. Ya pokoknya. Ada jantungnya.
kita cobain sate telurnya tuh. Sate telurnya tuh bagong. Makan. Oke, kamu lihat ya di sini ya. Ini satenya telur ini tuh beda. Apa ya? Nggak tahu ini emang kuning telurnya aja gitu atau apa gitu. Soalnya nggak ada putih-putihnya. Biasanya kalau kita makan sate telur itu kan ya biasa kayak telur putih pasti ada putih ada kuningnya, nggak ngegigit si putihnya, bagian putihnya. Dan ini tuh kayaknya ya udah bagian kuningnya aja, tapi ini tetap enak kok. Cuma aku nggak boleh makan kuning telur tuh terlalu banyak, nggak boleh ya. Wow, beda ya. Karena gue untuk sate telurnya juga baru pertama kali banget. Nah, untuk sate hatinya, sorry banget, aku juga nggak bisa makan karena something hal. Aku jadi nggak boleh makan hati. Tapi sate hati ini tuh favorit banget suami sama anak aku. Ya tadi dia nih udah nungguin nih si sate hatinya. Jadi kita langsung aja kasih ke orangnya. Gue kasih bonus juga nih sate telurnya. Kan gue bilang kalau kuning telur aja aku nggak boleh makan terlalu banyak. Satu itu udah cukup banget. Sekarang kita kasih ke orangnya yang sudah menunggu. Lanjut, kita makan, kita habisin kenikmatan ini. Oh iya, kita belum bedah si telur utuhnya ini, telur ayamnya. Sebetulnya sih ya udah telur ayam sih ini, gue yakin fix lah. Kita buka. Tuh, jadi sama kayak telur pada umumnya ya, telur ayam, cuma biasanya bagian putih-putihnya ini tuh kecoklat-coklatan karena mungkin direbus sama si kuah buburnya ini. Jadi ini aku tuh udah misahin ya putih telurnya. So tadi itu bubur palagannya ya enak banget, dan ya I know kenapa akhirnya si bubur palagan ini tuh bisa laris manis banget dan cepet banget habisnya. Karena emang unik, enak, dan wow deh. Jadi yang unik tuh kuahnya. Biasanya kalau bubur biasa itu ya kayak kuah kuning gitu, sedangkan kalau ini kan kayak warnanya itu hitam kecoklatan. Yang kalau aku cicip itu tadi aku rasain dia itu kayak kuah kecap yang pasti rasanya manis, terus ada rasa asinnya, terus juga ada rasa gurihnya, plus ada rasa sedikit pahit-pahitnya. Jadi kombinasi manis, pahit, asin, gurih itu yang bikin perfecto. Nah, untuk sate-sateannya, untuk sate ususnya endolita banget, enak banget dan cerdas menurut gue. Jadi ususnya tuh udah digunting-gunting terus dijadiin satu gitu. Kemudian untuk sate telurnya, nah itu dia nih, gue bingung. Itu gue nggak tahu itu apa emang ada jenis telur yang emang segede itu, terus bagian putihnya telur itu emang tipis, atau memang bagian kuning telur aja gitu yang ditusuk. Jadi I don't know, yang tahu please komen di bawah. Nah, sate jantungnya itu, sate jantung tuh yang gue tuh emang suka banget yang namanya tuh jeroan. Sorry banget di sini aku nggak bisa nge-review untuk sate hatinya karena satu lain hal aku memang tidak bisa makan hati, dan untuk telurnya juga aku ada pantangan untuk tidak bisa makan telur banyak-banyak, seperti sih kuning telurnya. Jadi ketika tadi makan sate telurnya tuh agak kaget. Makanya jadi untuk yang telur utuhnya aku
aku cuma bisa ngambil bagian putihnya, tapi so far ya rasanya hampir sama sih, cuma bedanya satu ditusuk, satu ya utuh gitu. Kemudian untuk rasa bumbunya sendiri, aduh enak banget, makan tanpa kuahnya aja tuh endolita banget. Terus yang bikin uniknya itu yaitu dia pakai kerupuk bihun, jadi ya sesuatu rasa yang baru, yang beda, dan itu mantap. Oke, cuma mau ngingetin untuk harga dan alamat aku tulis di description box. And then thank you for the watching. Asa Pena sign out.